Kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, para ahli Taurat dan orang Farisi begitu gigih untuk mencobai Yesus agar para pengikut Yesus mulai meninggalkannya. Maka mereka menuntut suatu tanda, bukan agar mereka percaya, tetapi agar menjadi bukti bagi para pengikut Yesus bahwa apakah mereka telah memilih pilihan yang tepat untuk mengikuti Yesus. Sehingga apapun yang akan dikatakan dan dilakukan Yesus tidak akan berdampak bagi para ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi akan berpengaruh bagi para pengikut Yesus. Dan ketika Yesus diminta untuk memberikan tanda, Yesus tidak semerta-merta memberikan apa yang mereka inginkan, melainkan kembali mengingatkan mereka akan pengalaman Yunus. Kalau kita kembali melihat dalam kitab suci Perjanjian Lama bagaimana peran Yunus untuk mentobatkan orang-orang Niniwe, dapat kita lihat bahwa yang luar biasa di sana bukanlah pengalaman Yunus di dalam perut ikannya, tetapi bagaimana Yunus yang awalnya menolak perintah Allah untuk mewartakan pertobatan, yang pada akhirnya dengan cara Allah sendiri Yunus kemudian dibawa ke tempat di mana seharusnya ia mewartakan keselamatan dan pertobatan bagi orang-orang Niniwe. Apa yang dapat kita petik dari kisah Yunus adalah menjadikan diri sebagai tanda dan bukti akan karya keselamatan dari Allah dan menunjukkan atau mengajak umat beriman untuk bertobat. Maka apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat juga kepada kita semua, tanda-tanda yang kita nantikan dari luar diri untuk membangun iman itu tidak selalu benar. Hari ini Yesus mengajak kita untuk menjadi tanda itu sendiri. Yesus mengajak kita untuk menjadi tanda apa? Tanda akan karya keselamatan Tuhan yang tinggal dan hidup di dalam diri kita. Maka tugas kita adalah berusaha untuk mengajak semakin banyak orang, menunjukkan kepada semakin banyak orang bahwa benar Allah itu berkarya untuk keselamatan manusia dan hendaknya semakin banyak orang bertobat. Mungkin kita tidak perlu jauh-jauh sampai ke kota tetangga, tetapi mari kita mulai dari keluarga kita masing-masing yang barangkali masih menantikan keajaiban dari Tuhan. Maka jadilah dirimu sebagai keajaiban itu untuk mewartakan keselamatan dan juga rencana yang telah Allah rancang untuk keselamatan kita. Semoga apa yang Allah tumbuhkan di dalam diri kita masing-masing memberikan kekuatan dan keberanian bagi kita untuk menjadi tanda pewartaan karya keselamatan Tuhan melalui hidup kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.